Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tride dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah untuk kelas 6 SDMI mata pelajaran Bahasa Indonesia bagian ke-6. Nah, untuk bagian 1, 2, 3, 4, dan 5, kalian bisa simak kembali dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel pembelajaran ini mengenai pembahasan soal ujian sekolah maupun penjelasan materi pelajaran yang lainnya adik-adik. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, baiklah adik-adik, ini adalah lanjutan pembahasan soal ujian sekolah sebelumnya. Nah, kita lanjutkan soal dari nomor 36. Sandrina adalah seorang penari terkenal. Meski usianya masih muda, namun sudah banyak titik-titik tentang dunia tari yang digelutinya sejak kecil. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah titik-titik. Nah, adik-adik, ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang ini yaitu disebutkan dalam soal Sandrina itu adalah seorang penari terkenal. Nah, jika seorang penari itu sudah terkenal, tentu sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidang tersebut adik-adik. Nah, apabila seseorang yang sudah berpengalaman dalam bidang tertentu, maka orang tersebut diumpamakan makan asam garam adik-adik. Nah, makan asam garam itu artinya sudah berpengalaman. Maka ungkapan yang paling tepat itu adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 37. Cermati cara memasak singkong goreng secara acak berikut. Cara memasak singkong goreng secara urut terdapat pada huruf titik-titik. Oke, ini adalah cara untuk memasak singkong goreng adik-adik, tetapi ini belum berurutan. Nah, sehingga kita akan mengurutkan langkah apa saja yang pertama sampai terakhir dilakukan untuk memasak singkong goreng dengan baik dan benar. Nah, adapun langkah pertama yang kita lakukan adalah yaitu kupas singkong, potong pendek-pendek, kemudian cuci bersih dan tiriskan. Nah, jadi nomor 2 ini adalah hal pertama yang kita lakukan adik-adik. Kemudian selanjutnya, siapkan bumbu yang terdiri dari bawang putih yang dimemarkan dan garam. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Nah, agar tidak memerlukan waktu yang banyak dalam menjawab soal seperti ini, kita perhatikan opsi jawabannya adik-adik, yaitu berurutan dari nomor 2, kemudian nomor 4. Nah, kita perhatikan opsi jawaban yang A dan B ini, yang kedua itu adalah nomor 1 adik-adik, sehingga kita bisa coret option yang A dan B ini sudah pasti salah. Nah, maka kemungkinan jawaban itu adalah yang C dan D. Kemudian langkah selanjutnya kita perhatikan yaitu setelah siapkan bumbu yang terdiri dari bawang putih yang dimemarkan dan garam, maka langkah selanjutnya itu adalah yaitu rebus singkong dan bumbunya dalam panci sampai empuk. Oke, ini adalah nomor 3. Nah, sehingga urutannya itu adalah 2, kemudian 4, kemudian 1. Nah, dari sini kita seharusnya sudah menemukan jawabannya adik-adik, yaitu option yang C, tepat sekali. Nah, jika option yang D itu yang ketiga adalah nomor 5. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Apabila adik-adik ingin melanjutkan, silakan untuk memastikan jawabannya adik-adik. Tetapi jika tidak, ini sudah menemukan jawabannya adik-adik, seperti itu. Untuk mengefisienkan waktu, karena nanti pada saat ujian sekolah itu akan diberikan waktu seperti itu. Nah, jadi itu adalah tips untuk menjawab soal seperti ini, agar tidak membutuhkan waktu yang banyak. Lanjut ke soal nomor 38. Cermati teks di bawah ini. Susunan yang tepat tentang petunjuk pemakaian oven adalah pertama yang kita lakukan untuk memakai oven yaitu meletakkan oven di atas kompor. Jadi pernyataan yang nomor 3 ini adalah yang pertama. Nah, seperti biasa kita perhatikan opsi jawabannya, yang mana pernyataan nomor 3 itu adalah pernyataan pertama adik-adik, sehingga untuk option C dan D ini sudah pasti salah karena yang pertama itu adalah nomor 4. Kemudian setelah meletakkan oven di atas kompor, maka selanjutnya kita menyalakan kompor adik-adik. Nah, sehingga nomor 4, nyalakan kompor dengan api sedang. Oke, ini adalah yang kedua. Nah, kemudian kita susun nomornya, yaitu mulai dari nomor 3, kemudian 4. Oke, kita perhatikan optionnya antara A dan B sama-sama dari nomor 3, kemudian nomor 4. Kemudian selanjutnya, setelah menyalakan kompor dengan api sedang, langkah selanjutnya yaitu masukkan adonan kue yang sudah disiapkan. Nah, sehingga ini adalah nomor 3. Oke, kita susun ini nomor 1. Nah, dari sini kita sudah menemukan jawabannya adik-adik, yaitu dengan urutan
3, 4, 1. Kita perhatikan optionnya, yang A 3, 4, 5. Nah, yang A ini bukan. Kemudian yang nomor 3 itu adalah 3, 4, 1. Oke, jika adik-adik ingin meneruskan, silahkan untuk meyakinkan jawabannya. Tetapi kalau adik-adik tidak ingin meneruskan untuk mengefisienkan waktu, bisa melalui cara ini adik-adik, seperti itu. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 39. Nah, masih dalam penyusunan kalimat acak adik-adik. Oke, kita perhatikan, cermati teks di bawah ini. Susunan kalimat yang runtut sesuai dengan alur teks deskripsi adalah, oke, seperti yang pernah Bu Tride jelaskan bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu adik-adik, baik itu tempat, tumbuhan, hewan, ataupun hal-hal yang lainnya. Oke, kita perhatikan di sini akan mendeskripsikan sebuah tempat adik-adik. Nah, adapun pernyataan yang pertama yaitu pada saat berekreasi di puncak gunung biasanya banyak yang ingin melihat keindahan sunrise. Oke, jadi kalimat pertama itu adalah yang C. Nah, kalimat pendukung yang C itu adalah karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh para penikmat alam. Oke, yang nomor 2 ini adalah yang huruf B. Nah, kita tuliskan susunannya. Yang pertama itu ada C, kemudian B. Kemudian yang ketiga itu adalah wisatawan berlomba saling mendahului untuk menikmati matahari terbit yang sangat indah. Oke, yang A ini adalah nomor 3. Kemudian kita tulis di sini adalah A. Nah, kita perhatikan opsinya adik-adik. Yang jawabannya urutan C, kemudian B, kemudian A, dan seterusnya itu adalah jawabannya. Kita perhatikan option yang A itu diawali oleh huruf A, berarti ini sudah pasti salah. Kemudian yang B itu diawali oleh huruf C. Nah, kemudian yang kedua ada B, kemudian yang ketiga ada A. Nah, ini ada E, berarti yang B bukan jawabannya. Kemudian yang C diawali oleh huruf A. Oke, ini sudah pasti salah. Kemudian yang D itu ada urutannya C, kemudian B, kemudian A. Nah, kita sudah menemukan jawabannya adik-adik, yang option D. Oke, jadi seperti itu untuk mengefisienkan waktu dalam menjawab susunan kalimat acak seperti ini adik-adik. Nah, untuk memastikan jawabannya, adik-adik bisa melanjutkan susunan-susunan yang ada di jawaban D ini adik-adik. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 40. Oke, di sini masih dengan kalimat acak. Cermati teks di bawah ini. Kalimat acak di atas jika disusun menjadi kalimat yang alurnya runtut menjadi titik-titik. Nah, di sini ada sebuah wacana adik-adik. Wacana ini disusun dengan acak, di mana wacana ini membicarakan tentang bangun terlambat seseorang adik-adik. Nah, jadi yang pertama itu adalah yaitu sinar mentari pagi menerobos masuk melewati sela-sela jendela kamarku. Nah, pernyataan yang nomor 2 ini adalah pembuka paragraf. Kemudian selanjutnya, aku pun membuka mataku dengan sangat berat dan melihat ke arah jam dinding yang ada di kamarku. Oke, ini adalah yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, seketika itu juga aku terkejut. Kulihat jam telah menunjukkan pukul 6:30 WIB. Oke, ini adalah nomor 3. Kemudian selanjutnya, dengan cepat aku melompat dari tempat tidur langsung menuju kamar mandi. Oke, ini adalah nomor 4. Kemudian ketika sampai di pintu kamar mandi, aku terpeleset kain basah yang ada di bawah. Beruntung aku tidak jatuh dan mencederai tubuhku. Nah, ini adalah nomor 5. Oke, maka susunan kalimat yang tepat itu adalah 2, 4, 1, 3, dan 5. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Kuli angkut di pasar Ngawi titik-titik barang dagangan penjual grosir di pundaknya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah titik-titik. Oke, di sini ada kuli angkut. Nah, yang namanya kuli angkut berarti tugasnya itu adalah mengangkut barang adik-adik. Nah, mengangkut barang dengan cara diletakkan di pundaknya. Nah, mengangkut barang dengan cara meletakkan di pundak itu disebut dengan memanggul adik-adik. Maka nomor 41 itu jawabannya adalah yang C. Nah, sehingga menjadi kuli angkut di pasar Ngawi memanggul barang dagangan penjual grosir di pundaknya. Oke, di sini ada yang A itu mengangkat. Nah, mengangkat itu biasanya dengan menggunakan tangan adik-adik, bukan menggunakan pundak. Kemudian mengangkut juga menggunakan kendaraan adik-adik seperti itu. Kemudian di sini ada menjunjung. Nah, menjunjung itu artinya menjunjung tinggi, mentaati artinya adik-adik seperti itu. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat nomor 41 itu adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 42. Setelah Raja Hayam Wuruk meninggal, kerajaan Majapahit
menjadi melemah karena raja penggantinya kurang bijaksana. Kata yang tepat untuk mengganti kata meninggal adalah, di sini ada Raja Hayam Wuruk adik-adik. Biasanya seorang raja itu, sebutan untuk seorang raja yang sudah meninggal itu adalah mangkat adik-adik. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Jadi kata mangkat itu lebih halus, ditujukan oleh seorang raja, seperti itu. Nah, sebenarnya mati, tewas, gugur, dan mangkat itu memiliki arti yang sama adik-adik, yaitu meninggal. Tetapi setiap kata ini ditujukan pada masing-masing arti seperti itu. Nah, di sini ada mati. Nah, mati itu biasanya dihubungkan atau ditujukan untuk hewan atau tumbuhan adik-adik. Kemudian yang B itu ada tewas. Nah, tewas itu biasanya ditujukan bagi orang yang meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Misalkan kecelakaan ataupun yang lainnya. Kemudian di sini ada gugur. Nah, gugur itu biasanya ditujukan untuk para pahlawan seperti itu. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 43. Semua hasil musyawarah harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ejaan penulisan kata tercetak tebal tidak benar. Penulisan yang benar adalah, di sini ada kata dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana cara menuliskan dipertanggungjawabkan yang benar adik-adik? Nah, caranya itu adalah apakah D-nya ini dipisah atau tidak. Apabila kalimat ini kita ubah menjadi kalimat aktif, di mana D ini kita ubah dengan kata me. Apabila memiliki makna kata yang benar, itu penulisan D-nya digabung adik-adik. Tetapi apabila terdengar rancu ketika kita ubah menjadi kalimat aktif, maka D-nya itu dipisah adik-adik. Kita ubah menjadi mempertanggungjawabkan. Kata mempertanggungjawabkan itu ada adik-adik, sehingga D-nya itu tidak dipisah, dan ini juga tidak dipisah adik-adik, ini disambung, sehingga dipertanggungjawabkan itu sambung semuanya. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Lanjut ke soal nomor 44. Seperti biasa kita baca pertanyaannya. Kalimat bercetak miring jika diperbaiki strukturnya menjadi, di sini ada kecil hatinya Anis merasa dirinya tidak bisa yang terbaik memberikan untuk sekolahnya. Nah, jadi ini ada kalimat yang rancu adik-adik atau tidak benar, sehingga kita harus memperbaiki strukturnya. Maka struktur yang paling benar itu adalah yaitu Anis merasa berkecil hati karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk sekolahnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut soal nomor 45. Anwar sedang dinasehati bu guru ketika bertengkar di dalam kelas. Pada kalimat tersebut terdapat ejaan yang salah. Pembetulannya adalah sebagai berikut. Kita ditugaskan untuk memperbaiki ejaan yang salah adik-adik. Ada kata dinasehati kemudian di dalam kelas. Seperti yang Kak Tride jelaskan tadi, di mana apabila kalimat ini kita ubah menjadi kalimat aktif, di ini kita ubah menjadi me. Nah, jika kata atau kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat aktif, maka di ini tetap digabung adik-adik. Kita ubah di ini menjadi me, menjadi menasehati. Nah, sehingga di ini tetap digabung adik-adik. Kemudian kita perhatikan di dalam kelas ini, apabila kita ganti di itu menjadi me, menjadi kalimat aktif, maka menjadi me dalam kelas. Nah, tidak ada kata me dalam kelas adik-adik. Nah, kalimat ini setelah kita ubah menjadi kalimat aktif itu terdengar rancu, maka penulisannya itu dipisah adik-adik, sehingga menjadi di dalam kelas, seperti itu. Nah, tidak digabung adik-adik. Nah, sedangkan dinasehati itu tetap digabung, tetapi kata baku dari dinasehati itu adalah dinasihati adik-adik. Jadi menjadi dinasihati. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nah, kita lihat di sini. Kemudian ini perbedaannya adik-adik. Ini salah, kemudian ini salah, dan ini yang benar, seperti itu. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Maka kita perhatikan juga di sini dipisah D-nya itu di spasi dalam kelas. Seperti itu adik-adik. Kemudian lanjut ke soal nomor 46. Penjual mainan berkata, silakan memilih mainannya dik. Penempatan tanda baca pada kalimat tersebut yang salah adalah, ini adalah kalimat langsung adik-adik. Perbaikan kalimat langsung di sini yaitu penjual mainan berkata, seharusnya di sini koma. Kemudian kita perhatikan tanda
petik 2 ini salah adik-adik, seharusnya tanda petik seperti ini. Kemudian dilanjutkan kalimatnya, kemudian ditutup dengan petik 2 seperti ini. Nah, jangan lupa tanda bacanya seperti itu. Nah, sehingga penempatan tanda baca pada kalimat tersebut yang salah yaitu petik 2 terbalik ini dan titik 2 seperti ini adik-adik. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 47. Kalimat yang ejaannya paling benar adalah, oke, kita perhatikan dari yang nomor 1. Bulan Februari ini adikku akan merayakan ulang tahunnya. Oke, di sini tidak ada masalah pada ejaan kalimatnya adik-adik. Kemudian yang kedua, peserta yang udah selesai, oke, di sini ada kata udah, seharusnya itu adalah sudah adik-adik. Sehingga yang nomor 2 ini salah. Kemudian yang nomor 3, kelas berapakah petugas upacara hari Senin yang akan datang? Nah, di sini seharusnya kelas dan juga Senin, sehingga ini juga salah. Keempat, warga sekolah yang tidak mentaati tata tertib akan kena sanksi. Oke, di sini ada mentaati, harusnya itu adalah menaati adik-adik. Kemudian di sini juga akan kena, seharusnya terkena sanksi. Oke, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 1, paling benar itu. Lanjut ke soal nomor 48. Cermati teks di bawah ini. Penempatan tanda baca yang terlihat pada kalimat titik-titik. Oke, ini adalah kalimat langsung adik-adik, seperti yang Katri dijelaskan tadi, bahwa penulisan kata langsung itu yang pertama adalah subjek, kemudian setelah subjek itu diikuti oleh kata kerja, kemudian tanda koma, kemudian petik 2 seperti ini diikuti dengan pernyataannya, kemudian diakhiri dengan tanda baca, baik itu tanda seru, ataupun titik, ataupun koma, kemudian ditutup dengan tanda petik seperti ini adik-adik. Nah, jadi itu adalah cara penulisan kalimat langsung. Nah, maka yang paling tepat itu adalah yang yang nomor 3. Penumpang berkata, koma, tanda petik 2, Pak sopir, saya turun di dekat lampu merah itu, tanda seru, kemudian petik 2 seperti ini, sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Nomor 49, datanglah ke rumahku pada ultahku ke XII atau 12 besok siang ya Rin. Oke, di sini ada besok, kemudian angka Romawi adik-adik. Oke, yang kita perbaiki itu adalah yang ini adik-adik. Nah, maka bunyi kalimat pembetulan dari kalimat ini yaitu, nah seharusnya ke-12 itu kita tulis menjadi ke-12, kemudian besok itu menjadi besok adik-adik. Oke, kita perhatikan opsinya, di sini ada besok, itu sudah pasti salah. Kemudian ini juga besok adik-adik, sudah pasti salah. Nah, jadi kemungkinan jawabannya itu adalah yang C dan D. Apa bedanya? Nah, bedanya itu adalah penulisan keperayaan ini. Apakah keperayaan itu digabung ataupun dipisah? Seperti yang tadi kita ubah menjadi kalimat aktif dengan mengubah kata ke menjadi me. Option yang C, meperayaan. Nah, jadi tidak ada kata meperayaan adik-adik. Nah, apabila terdengar rancu maka kita pisah, sehingga datanglah ke spasi perayaan ultahku ke-12 besok siang ya Rin. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C. Lanjut soal yang terakhir. Tolong bawakan buku ini ke perpustakaan dan kata Bu Guru. Penempatan tanda baca yang benar pada kalimat di atas adalah, oke, ini kembali penulisan kalimat langsung adik-adik. Nah, penulisan kalimat langsung seperti ini memiliki aturan, yaitu, yang pertama ada petik 2 seperti ini, kemudian diikuti pernyataan, diawali dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan tanda baca, baik itu koma, titik, seru, ataupun yang lainnya, kemudian ditutup dengan petik 2 seperti ini adik-adik. Kemudian dilanjutkan dengan kata kerja, kemudian subjeknya adik-adik, seperti itu. Nah, berdasarkan aturan tersebut, maka penulisan yang paling tepat itu adalah option yang yaitu C adik-adik. Tolong bawakan buku ini ke perpustakaan dan kata Bu Guru. Oke, jadi demikian pembahasan soal ujian sekolah Bahasa Indonesia bagian yang ke-6 yang bisa Kak Tridi sampaikan. Semoga apa yang Kak Tridi sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat.
Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan informasi terbaru dari pembahasan soal ujian sekolah maupun pembahasan materi pelajaran lainnya dari channel ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Kak Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.